Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran saya. Nah, kali ini kita akan lanjutkan materi yang sudah berjalan. Kali ini materinya saya lanjutkan di materi media jaringan, kabel unshielded twisted pair atau UTP, dan juga kabel shielded twisted pair atau STP, yang mana sudah pernah ditampilkan ya, pernah ditunjukkan di kelas. Kabel UTP, yang mana kabel UTP adalah kabel yang bisa kita gunakan untuk membangun jaringan, ya, membangun jaringan LAN. Nah, baik. Yang pertama kita paham dulu apa media jaringan. Jadi media jaringan yaitu media yang digunakan untuk membangun jaringan ataupun membentuk sebuah jaringan komputer, ya. Nah, medianya sendiri itu ada macam-macam ya. Salah satu yang untuk membangun sebuah jaringan yang bisa kita gunakan media kabel ya, ataupun media nirkabel atau tanpa kabel. Nah, jadi ada perangkat keras yang harus kita pakai atau kita gunakan untuk membangun sebuah jaringan. Nah, perangkat utama dalam media jaringan yaitu komputer ya, pasti. Kalau tidak ada komputer ya apa yang akan kita bangun, seperti itu. Nah, minimal untuk membuat sebuah jaringan komputer itu harus ada dua. Ya, kalau sendiri ya bukan jaringan komputer namanya. Ya, jadi minimal harus ada dua buah komputer yang kita pakai untuk membangun sebuah jaringan. Nah, kemudian ada perangkat-perangkat lain, misalnya ada network interface card atau NIC, ya, network interface card atau kartu jaringan kartu antarmuka jaringan. Ya, kartu antarmuka jaringan, yang mana kartu ini ya, yang kalau di komputer itu yang kalian lihat sebagai Ethernet port. Ya, nah itu yang network interface card. Nah, network interface card ini nanti akan ada gambarnya, nanti akan kita coba lihat gambarnya. Nah, NIC ini itu biasanya ada yang onboard ya, kalau di komputer itu ada yang onboard, ada juga yang tambahan. Ya, nah tambahan itu biasanya ditambahkan apabila komputer tersebut perlu lebih dari satu Ethernet ya, jadi ditambahkan NIC-nya itu secara manual ya, secara sendiri ya, secara mandiri. Ada juga yang onboard memang. Baik. Kemudian ada perangkat-perangkat lain, misalnya hub, switch, repeater, router, bridge, dan media untuk mentransmisikan. Ya, media untuk mentransmisikan yang sudah dijelaskan tadi. Ada yang media kabel ya untuk mentransmisikan, ada yang media nirkabel atau tidak menggunakan kabel ya, non kabel ya. Seperti itu. Ini sudah pernah juga kita bahas di kelas, sudah pernah dijelaskan juga, sempat tersentil di beberapa materi sebelumnya karena memang saling berkaitan. Nah, coba kita lihat bagaimana yang dimaksud dengan NIC atau Network Interface Card. Ini saya buka Google. NIC, Network Interface Card. Nah, kurang lebih dia modelnya seperti ini ya. Coba kita lihat. Nah, ini. Nah, ini yang kalian lihat port Ethernet-nya ya kan? Ini port Ethernet-nya. Nah, ini nanti ini NIC yang mandiri ya, atau akan dipasangkan secara manual, secara sendiri ya di dalam komputer, dan ini bukan onboard atau bukan bawaan dari mainboard-nya atau motherboard-nya. Nah, di sini coba boleh kalian lihat ada dua port untuk NIC yang ini, ada port untuk Ethernet-nya dengan pasangan konektornya RJ45, dan juga yang ini adalah port untuk kabel koaksial. Ya, kalau yang ini untuk kabel STP atau UTP, yang ini kabel koaksial karena modelnya
Ya, kurang lebih seperti yang ada di TV bagian belakang TV ya, colokan TV kabel yang biasa ada di televisi kalian di rumah-rumah, ya kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk kabel koaksial. Artinya kalau kabel koaksial biasanya digunakan untuk membangun jaringan dengan topologi bus. Kemudian yang ini misalnya, nah yang ini ada dua port Ethernet-nya ya. Jadi tergantung dari kebutuhan dan juga tergantung dari keperluan kita untuk memasangkan NIC ini ya. Seperti itu. Yang ini hanya satu, yang ini dua, yang ini tiga ya, seperti itu. Nah, ini malah 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini slot yang digunakan adalah slot PCI. Biasanya slot PCI di mainboard ya, slot PCI untuk menghubungkan NIC ini ya. Coba kalian perhatikan gambar yang ini untuk RJ45 kabel twisted pair, kemudian yang ini port AUI, dan yang ini untuk BNC ya kan. Nah, konektor untuk kabel koaksial ya kan adalah BNC ya kan. Konektor untuk kabel koaksial adalah BNC. Nah, ini adalah port untuk BNC. Baik, kita lanjut. Sampai di sini mudah-mudahan bisa paham. Nah, untuk yang lain misalnya hub, switch itu sudah pernah ditampilkan ya, diperlihatkan di kelasnya beberapa waktu yang lalu. Nah, nanti juga ketika kita akan coba untuk membangun sebuah jaringan, ya, kita akan gunakan lagi perangkat tersebut. Baik, media transmisi yang tadi sudah disampaikan, ada media transmisi menggunakan kabel atau wired network, dan satu lagi yang near kabel atau tanpa kabel. Nah, untuk yang media menggunakan kabel, ini yang biasanya sering digunakan adalah twisted pair ya, yang tadi UTP dan STP, kemudian ada koaksial dan juga ada serat optik atau fiber optik ya, fiber optik. Nah, ini berikutnya adalah media transmisi tanpa kabel atau wireless, atau kalau kita bahasa Indonesia kan dia near kabel ya, atau tanpa kabel. Merupakan media transmisi, media komunikasi data dalam jaringan komputer yang tidak menggunakan kabel. Sebagai media transmisi melainkan berupa gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh transmitter dan diterima oleh receiver. Ya, nah sudah pernah juga kita sentil di beberapa pertemuan sebelumnya, yang mana setiap media transmisi itu ada keunggulan, ada keuntungan, dan juga kerugiannya ya. Ada kelemahannya, kemudian ada keuntungannya juga. Tergantung dari kebutuhan kita. Nah, jaringan tanpa kabel ini keunggulannya adalah pemakai dapat mengakses setiap saat dimanapun berada tanpa harus tergantung dengan posisi kabel. Sedangkan kekurangannya yaitu ya, transfer data dia lebih kecil, kemudian biasanya terjadi gangguan ya kalau misalnya cuaca tidak bersahabat, karena untuk media tanpa kabel kan itu dirambatkan atau ditransmisikan melalui media udara ya kan. Bisa saja ada intervensi dari misalnya petir ataupun intervensi lain ya, seperti itu. Nah, biasanya juga untuk yang tanpa kabel ini itu digunakan untuk daerah-daerah ataupun tempat-tempat yang memang sulit untuk digunakan kabel. Misalnya medannya cukup sulit dari antara satu bukit ke bukit yang lain, ya kan, mungkin jaraknya jauh. Nah, itu bisa kita gunakan media transmisi near kabel, supaya kalau misalnya kita gunakan kabel terus kabelnya itu nanti yang akan terpakai panjang ya, seperti itu. Nah, itu juga merupakan satu keunggulan dari wireless. Nah, dipancarkan melalui udara terbuka, yaitu berupa gelombang mikro, gelombang radio, dan lain-lain. Ini yang sudah pernah juga kita bahas. Baik,
Media kabel. Selanjutnya kita lanjut ke media kabel unshielded twisted pair. Ini juga sudah pernah saya tampilkan ya. Saya sudah pernah diperlihatkan di kelas. Yang banyak digunakan dan paling sering digunakan adalah kabel UTP. Nah, dasarnya adalah twisted pair ya, atau kabel yang dipilin-pilin atau dipasang-pasangkan seperti ini, kemudian dipilin ya, atau diputar-putar seperti ini. Nah, TP atau twisted pair, nah yang ini ada dua jenis, yaitu unshielded dan juga yang shielded. Nah, ini tipe yang unshielded. Ya, unshielded itu dia tidak ada pembungkus, jadi pembungkusnya berupa aluminium foil, biasanya terbungkus di sini dan juga ataupun terbungkus di sini ya, seperti itu. Jumlah kabelnya ada 8 dan dipasang-pasangkan menjadi 4 pasang, 1 2 3 4 ya. Nah, ini warna yang ada di dalam ke setiap kabel twisted pair yaitu biru putih dan biru, orange putih dan orange, hijau putih dan hijau, dan coklat putih coklat ya. Baik, untuk UTP ada kategori-kategorinya, yaitu ada kategori UTP cat 1. Ini biasa digunakan untuk komunikasi telepon. Kemudian ada kategori atau cat 2. Ini transmisi datanya dengan kecepatan 4 Mbps. Kemudian cat 3 itu untuk kecepatan sampai 10 Mbps, cat 4 untuk kecepatan sampai dengan 16 Mbps, dan cat 5 yaitu jenis yang paling sering digunakan ya, paling sering digunakan dalam membangun sebuah jaringan komputer. Ini kecepatannya 100 Mbps. Sebenarnya ada lagi yaitu cat 5E dan juga cat 6. Nah, cat 5E itu kategori yang lebih tinggi daripada cat 5 biasa. Dia sudah bisa sampai 1000 Mbps atau 1 GB. 1 gigabit per second untuk 1 gigabit kecepatan transfer datanya. Kemudian ada lagi cat 6. Nah, cat 6 bisa lebih tinggi lagi dari cat 5E ya. Biasanya cat 6 itu berbeda dengan bentuk fisiknya, berbeda dengan cat 5 maupun cat 5E ataupun cat yang bawah ya. Nah, dia biasanya lebih besar, lebih tebal tembaganya. Jadi biasanya akan lebih gampang dibedakan. Nah, untuk cat 6 sendiri biasanya digunakan untuk menghubungkan jadi kabel yang biasa digunakan di luar ruangan. Nah, jadi untuk menghubungkan misalnya satu bangunan dengan bangunan yang lain, itu sebaiknya menggunakan cat 6 karena dia lebih besar penampang tembaganya, jadi dia akan lebih stabil dalam mentransmisikan data. Baik, nah ini adalah perbedaan ataupun penampakan dari shielded dan juga unshielded. Nah, ini kalau tidak jelas, mungkin kalian bisa melihat ataupun mencari referensi sendiri di Google. Nah, ini yang tidak shielded itu artinya ada pembungkus ya, atau ada tameng ya. Nah, kenapa fungsi dari pembungkus itu sendiri seperti apa? Nah, fungsi dari pembungkus itu sendiri digunakan untuk mencegah supaya tidak ada gelombang elektromagnetik yang dirambatkan di kabel tersebut, ya di tembaga tersebut, supaya tidak keluar dari kabel, supaya datanya berjalan dengan lebih baik ya, seperti itu. Nah, misalnya ini, nah ini tidak punya bungkus ya, tidak ada shieldednya. Biasanya aliran listrik itu kan, elektromagnetik itu dipancarkan, dirambatkan di tembaga di dalam sini. Nah, bisa jadi aliran listriknya itu keluar dari plastik ataupun pembungkus yang ini. Dia keluar seperti itu. Nah, apabila dia keluar begitu, berarti
data yang dikirim itu semakin lemah, ya, semakin lemah. Nah, kalau ada pembungkus, jadi dia akan mempertahankan data yang ada atau berjalan di dalam kabel tersebut. Nah, sebenarnya itu fungsi utama dari shielded, ya, dari pembungkusnya. Baik, ini kita lewati. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini ada kabel LAN UTP Cat5e. Nah, ini maksimum kecepatannya itu 1 gigabit. Kemudian ada Cat6 yaitu kecepatannya 1 gigabit plus. Ya, 1 gigabit plus. Baik, berikutnya adalah identifikasi UTP. Nah, untuk mengkonfigurasi kabel itu ada konfigurasi kabel dengan tipe T568A. Jadi kalau kita membuat kabel jaringan dengan menggunakan kabel twisted pair, ya. Nah, ada dua macam standar, yaitu T568A, yaitu kabel UTP jenis straight, ya. Kabel UTP jenis straight, ya, jenis straight, yang mana kedua ujung penempatan kabel pada pin konektor RJ45 adalah sama. Jadi susunan kabelnya itu sama di setiap ujung dari kabelnya. Kemudian ada T568B, yaitu ini jenisnya adalah crossover. Nah, ini biasanya dia akan berbeda pada pin nomor 2 dan 6. Jadi pin 2 ke 6, kemudian pin 1 ke 3, kemudian dari sebelahnya 3 ke 1 dan 6 ke 2. Dia bertukar tempat. Nah, untuk kabel cross biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sama. Nah, untuk kabel straight itu untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Misalnya dari komputer ke switch kita pakai straight. Atau misalnya dari switch ke switch itu kita pakai cross. Ya, seperti itu. Begitupun sebaliknya. Nah, ini konfigurasinya. Ini T568A dan T568B. Ini mungkin kurang jelas apa warna-warnanya, ya, kurang jelas. Ini 568B itu orange putih, hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih coklat. Kemudian yang ini hijau putih hijau, orange putih biru, biru putih orange, coklat putih coklat. Baik. Nah, ini adalah penggunaan cross dan juga straight. Ya. Nah, kalau straight itu untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Saya sampaikan tadi kalau untuk menghubungkan perangkat yang berbeda yaitu kita menggunakan kabel straight. Nah, ini dari router ke switch kita pakai straight. Router ke switch atau router ke hub. Kemudian misalnya untuk menghubungkan perangkat yang sama kita gunakan cross. Nih, router ke router kita pakai cross. Switch ke switch kita pakai cross. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan dari kabel UTP. Yang pertama, dia adalah murah, ya, tergantung merek juga. Yang pasti dia lebih murah daripada kabel yang STP. Kemudian kekurangannya, ya, dia bisa ada intervensi atau ada, jadi misalnya seperti ini. Ini kabel, misalnya ada 5 kabel saling berdekatan, ya, saling berdempetan misalnya. Bisa jadi yang seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya tidak menggunakan shield, ya, ini shieldnya, ya, ini kabel STP. Nah, bisa jadi ada gelombang yang keluar dari bungkus plastiknya ini. Nah, misalnya ada 5 yang berdekatan atau berdempetan. Nah, bisa jadi gelombang yang keluar itu mengintervensi ke kabel yang lain. Nah, makanya dia rentan terhadap intervensi elektromagnetik. Jadi gelombang-gelombang, atau misalnya ada pemancar radio misalnya di sekitar kabel ini. Bisa jadi gelombang radionya itu masuk ke dalam
penampang tembaga yang ada di dalam kabel ini. Ya, makanya dia bisa mengintervensi seperti itu. Jadi bisa diintervensi. Tapi itu sebenarnya kecil ya, kemungkinannya itu kecil. Cuman untuk lebih amannya memang dan lebih baiknya kita untuk membangun menggunakan kabel shielded yang ini. Yang ini adalah kabel shielded STP, supaya tidak ada gelombang yang bisa mengintervensi ataupun ada gelombang yang keluar. Ya, seperti itu. Nah, secara fisik shielded sama dengan unshielded. Ya, sama, persis. Tapi bedanya, nah dia punya selubung tembaga atau aluminium foil yang dirancang untuk mengurangi gangguan elektrik yang tadi. Atau misalnya di dekat kabel yang ini ada kabel listrik, bisa jadi ada gelombang elektromagnetik yang berjalan di kabel listrik itu keluar seperti yang saya bilang tadi, dia keluar dari plastiknya ini. Nah, bisa jadi itu akan saling mengintervensi. Kalau dia sudah saling mengintervensi, maka data yang berjalan ditransmisikan di kabel atau di tembaga tersebut bisa jadi terintervensi atau ada gangguan seperti itu. Nah, ini aluminium foilnya. Bisa jadi ada juga shielded yang setelah ada aluminium foil di dalam tiap-tiap pilin-pilinnya ini, ada juga pembungkus bagian luar, ya, aluminium foil juga. Nah, itu lebih aman lagi. Nah, ini ada kelebihan kekurangannya. Nah, kekurangannya saja, pertama dia lebih mahal pasti, tapi harganya ya tidak mahal-mahal seperti mungkin bedanya tidak begitu jauh harga dari yang unshielded maupun yang shielded. Tapi pasti dia lebih mahal. Baik, saya lanjut. Nah, ini untuk membuat patch kabel. Nah, ini nanti akan kita praktekkan di bagian tersendiri. Bagian pembelajaran tersendiri mungkin akan kita praktekkan di kelas nanti. Ini untuk skema pengkabelan TIA 568B dengan menggunakan konektor RJ45. Ini kabelnya white orange atau putih orange, putih biru, putih hijau biru, biru putih, putih biru hijau, putih coklat. Nah, ini kita skip saja dulu. Nah, ini kabel straight, yang ini kabel cross, kemudian yang ini kabel rollover. Di sini ada pengaturan. Nah, ini yang saya bilang tadi. Untuk yang cross itu 1 ke 3, 2 ke 6, 3 ke 1, dan 6 ke 2. Kalau yang T568B untuk straight itu sama. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Nah, kalau yang rollover, nah biasanya ini untuk ke konsol, ya, kabel konsol. Jadi biasanya dia terbalik, 1827 seperti itu. Ya. Nah, sekarang mungkin sudah lebih canggih daripada yang dulu. Nah, ini sebenarnya ini adalah pengaturan yang baku ya sebenarnya. Nah, cuman untuk sekarang ini mungkin tidak disarankan sebenarnya. Tapi kalaupun misalnya kita memasangkan kabelnya itu terbalik ya misalnya, atau ada yang tidak benar ya, misalnya kabelnya tertukar, posisi kabelnya tertukar. Nah, komputer juga sudah semakin canggih dan pintar. Jadi dia biasanya sudah akan bisa membaca sendiri ini kabelnya mau kemana dan kemana. Tapi memang sebaiknya kita harus menggunakan aturan baku untuk pengaturan atau konfigurasi kabel yang akan kita buat. Ya, pertama supaya lebih memastikan kalau kabel yang digunakan itu tepat sasaran ya atau benar. Baik, ini akan kita praktekkan nanti. Nah, ini untuk ada gambarnya, contoh untuk wiring atau konfigurasi kabel TIA 568A dengan menggunakan kabel RJ45.
jack RJ45 atau konektor RJ45 T568A. Bisa kita lihat, mungkin tidak begitu jelas di sini, hijau putih hijau, orange putih biru, orange putih biru, putih orange, apa ini? Kurang jelas ini warnanya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk yang T568A. Baik, saya lanjut. Untuk media jaringan kabel twisted pair dan juga kabel kabel unshielded twisted pair dan shielded twisted pair selesai. Kita lanjut ke media jaringan berikutnya, yaitu koaksial, ya. Nah, seperti yang tadi dijelaskan di awal tadi, yang mana media kabel, media transmisi itu fungsinya untuk membawa aliran bit data dari satu komputer ke komputer lain. Maka dalam pengiriman data memerlukan media transmisi yang nantinya akan digunakan untuk keperluan transmisi. Ya, setiap media punya karakteristik ya, dalam bandwidth, lebar data, delay, dan lain-lain. Nah, media transmisi jalur fisik antara transmitter dan receiver. Ya, sama. Kalau di media tanpa kabel juga ada transmitter, juga ada receiver, ada yang mengirimkan dan juga yang menerima, ya. Nah, bedanya kalau yang media transmisi kabel itu dirambatkan di tembaga, ya, di kabel. Kemudian kalau yang nirkabel itu dirambatkan lewat udara. Jadi data itu diubah ke dalam menjadi gelombang elektromagnetik, ya, dipancarkan oleh transmitter dan diterima oleh receiver, seperti itu. Nah, media transmisi dapat diklasifikasikan sebagai dua, ada guided, terpandu, dan unguided atau tidak terpadu. Nah, kedua-duanya ini terjadi dalam bentuk gelombang elektromagnetik, cuman media rambatnya yang berbeda. Kalau terpandu itu media rambatnya ya menggunakan kabel, ya, seperti twisted pair dan juga koaksial ataupun fiber optik. Dan yang unguided yaitu media yaitu bentuk transmisi dalam media yang dirambatkannya itu melalui udara atau atmosfer udara, ya. Jadi kalau yang terpandu atau guided itu media transmisi dengan kabel, dan yang unguided atau media transmisi tidak terpadu itu dirambatkan lewat udara atau nirkabel, ya, kira-kira seperti itu. Baik, saya lanjut. Nah, ini beberapa faktor yang berhubungan dengan media transmisi. Media transmisi bisa diintervensi oleh berbagai macam, ditentukan oleh berbagai macam hal, ya. Pertama bandwidth dan lain-lain, bisa dibaca secara mandiri. Intervensinya itu kalau yang udara, ya, yang nirkabel, ya tentu karena dirambatkan di udara pasti intervensi yang biasa terjadi di udara bisa jadi juga terjadi pada media jaringan dengan media transmisi nirkabel, seperti itu. Baik. Nah, ini kita lanjut. Nah, ini kalau kabel, jika jaraknya tidak terlalu jauh dalam area lokal, maka dapat digunakan kabel. Nah, ini untuk membangun jaringan. Kalau sudah jauh misalnya bisa kita gunakan media nirkabel. Lanjut. Nah, ini kabel koaksial. Nah, yang paling gampang kita lihat contoh, mungkin sudah pernah kita bahas di sentil di beberapa pertemuan sebelumnya. Kabel koaksial biasanya digunakan, yang paling gampang kita lihat adalah di jaringan televisi, ya, TV kabel. Nah, di jaringan TV kabel, ya, kurang lebih itu yang paling gampang kita ambil contoh. Nah, ini adalah gambar dari contoh gambar dari kabel koaksial. Dia ada penampang utamanya ini, ya, penampang utamanya ada di bagian dalam, kemudian dibungkus oleh ini semacam plastik,
kemudian ada shieldnya di sini. Ya, ada shieldnya, ada aluminium foil, kemudian di sini ada kabel teranyam seperti ini, ya, teranyam. Nah, ini penggunaan kabel ini secara umum sebagai antena televisi, ya, dapat digunakan untuk sinyal analog maupun digital karena menggunakan shield, maka lebih kecil kemungkinan berintervensi dengan dan terjadi crosstalk. Untuk transmisi analog setiap beberapa kilometer perlu diberikan amplifier. Nah, jadi karena dia punya shield di sini, maka dia akan lebih aman. Data yang berjalan pada kabel penampang utamanya ini akan lebih aman. Tidak ada yang bisa mengintervensi ke dalam penampang utama kabelnya ini. Nah, dia menggunakan shield dari aluminium foil. Nah, supaya untuk transmisi yang analog biasanya jarak beberapa kilometer itu diberi amplifier atau penguat sinyal supaya sinyalnya itu tidak melemah ketika sampai pada ujung penerima ujung receiver atau komputer penerima data. Nah, kalau di TV kabel biasanya di setiap beberapa blok rumah itu dipakai booster biasanya, ya, dipakai booster supaya sinyal yang ada itu dikuatkan lagi di booster tersebut. Nah, kabel ini terbagi menjadi dua bagian, ada kabel koaksial baseband, itu kabelnya tahanannya atau resistansinya 50 ohm, digunakan untuk transmisi digital dan kabel koaksial broadband, jadi ada yang baseband dan juga yang broadband. Ini tahanannya 75 ohm, digunakan untuk transmisi analog. Baik, ini kita lewat saja, skip saja. Ya, berikutnya kabel media tanpa kabel atau nirkabel. Nah, ini atau yang biasa kita dengar dengan wireless. Wire artinya kabel, less artinya sedikit kabel atau tanpa kabel. Nah, jaringan ini melakukan komunikasi tanpa melalui kabel. Nah, pirantinya ini tetap berhubungan dengan atau berkomunikasi dengan piranti atau perangkat yang menggunakan jaringan kabel. Cuma untuk jarak yang lebih jauh itu digunakan perangkat wireless. Nah, ini coba kita lihat. Ini adalah gambar dari perangkat wireless ini. Sebenarnya adalah sebuah access point, ya, atau kalau di handphone bisa kita pakai itu yang hotspot, ya, atau wifi yang bisa kita akses akses point yang bisa kita pancarkan dari handphone, ya, atau yang biasa kita kenal dengan hotspot. Nah, ini kelebihan kekurangannya. Nah, menggunakan gelombang radio, ya benar, ya menggunakan gelombang radio atau gelombang elektromagnetik yang dirambatkan lewat udara. Nah, ini mirip juga dengan yang terjadi antara telepon seluler, yang juga menggunakan gelombang radio. Nah, itu yang sudah pernah kita bahas. Nah, gelombang-gelombang itu tidak akan saling berintervensi, tidak akan saling bertukar, ya, tidak akan tertukar, dan komunikasinya akan tetap sama antara satu pengguna dengan pengguna yang lain di gelombang yang sama, karena gelombang itu biasanya diatur, ya, biasanya diatur oleh pemerintah pastinya. Ini bisa dibaca. Nah, ini intervensi salah satunya kalau menggunakan media nirkabel, yaitu halangan atau obstacle. Bisa kita sebut dia dengan obstacle. Ini bisa melemahkan gelombang. Ya, gelombang radio yang dipakai pada telepon tidak memerlukan komunikasi segaris dengan, nah, ini kalau yang telepon seluler, ya. Kalau wifi juga sama. Ketika ada obstacle atau halangan yang
ada di antara receiver, di antara transmitter maupun receivernya, itu pasti bisa melemahkan gelombang yang dipancarkan. Bisa jadi obstacle tersebut mengurangi sinyalnya atau menyerap gelombangnya, ataupun bisa dipantulkan. Apabila dipantulkan, mungkin dia tidak akan menerima sama sekali gelombangnya, ya, atau sinyalnya. Makanya biasanya kalau hotspot handphone ada di dalam rumah, terus kita ada di luar rumah, biasanya sinyalnya akan melemah. Nah, ini topologi jaringan wireless. Jaringan tanpa kabel secara umum ada dua, yaitu ad hoc dan juga infrastruktur. Ya, secara umum ada dua. Nah, untuk wireless itu berinteraksi pada layer fisikal, ya, atau layer apa yang ada di TCP/IP, ya, itu fisikal, sama fisikal juga. Kalau OSI dia sama pada layer fisikal juga. Ini jaringan wireless. Ada frekuensi 2,4 GHz biasanya di handphone kalian, Android maupun iPhone, biasanya itu hanya frekuensi yang digunakan ada 2,4 GHz. Ada lagi jaringan tanpa kabel wireless, ya, itu di 5 GHz. Biasanya digunakan untuk receiver dan transmitter yang lumayan jauh, misalnya 1 kilo, 2 kilo, ya, itu menggunakan yang 5 GHz. Nah, jaringan ad hoc ini terdiri dari dua atau lebih piranti wireless yang berkomunikasi secara langsung satu sama lain tanpa ada piranti yang lain atau tanpa ada perangkat yang lain yang menghubungkan komputer tersebut. Nah, ini sinyalnya dihasilkan oleh interface adapter jaringan WiFi, ya, yang berarah omni atau 360 derajat. Nah, ini kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi ada 3 komputer yang saling berkomunikasi antara satu dengan yang lain secara langsung. Dari A ke B, A ke C, begitu juga sebaliknya. B ke A, B ke C, C ke B, C ke A. Kemudian jaringan infrastruktur, jaringan wireless yang berikutnya yaitu jaringan infrastruktur. Nah, biasanya infrastruktur ini itu ada perangkat tambahan yang menghubungkan komputer, ya. Nah, di sini yang perangkat tambahan itu ada misalnya access point. Nah, access point yang menghubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lain, ya, seperti itu. Nah, access point dia berisi transceiver wireless compliant, yaitu unit yang menghubungkan ke jaringan Ethernet atau ke jaringan yang berkabel, ya. Jadi komputer menghubungkan dirinya ke access point, kemudian komputer lain juga menghubungkan ke access point, baru bisa saling berhubungan antara satu komputer dengan komputer yang lain. Nah, ini klien berkomunikasi dengan AP atau access point-nya. Nah, mereka tidak berkomunikasi secara langsung, ya, tapi menggunakan atau lewat access point tersebut. Jaringan wireless ini adalah standarnya IEEE 802.11. Nah, WiFi adalah shared LAN atau LAN yang terbagi, ya. Jadi dia jaringan LAN, cuman tidak menggunakan kabel, seperti itu. Nah, ini contoh dari wireless. Ini ada access point-nya, ini wireless sebagai wireless gateway-nya, ini berarti modem. Kemudian ada access point-nya juga, kemudian ada switch-nya juga di sini, ya, sekaligus. Kemudian ada routernya di sini. Nah, ini mengambil internet, ya, ke dalam sini, ke dalam access point-nya, kemudian disalurkan. Ini menggunakan kabel. Ini juga menggunakan kabel komputer yang ini. Kemudian perangkat yang lain ini menggunakan nirkabel atau tidak menggunakan kabel, ya, menggunakan WiFi. Ini receiver, ini transmitter. Terbalik. Ini
transmitter, ini receiver. Mengirim data ke sini, kemudian ini mengirim data kembali ke access point-nya. Ini sama ada iPad dan juga laptop. Kalau di sini ada handphone, bisa jadi dihubungkan juga ke access point. Standar wireless. Nah, ini adalah standar wireless. Itu standarnya diatur oleh IEEE, sebuah organisasi yang mengatur standar dari wireless atau perangkat nirkabel. Nah, ini ada beberapa standar. Yang pertama ada standar 802.11b. Itu kecepatannya 11 Mbps menggunakan frekuensi band atau pita frekuensinya di 2,4 GHz. Nah, ini kecepatannya sampai 11 Mbps. Kemudian ada 802.11a. Ini di 5 GHz yang tadi saya sebutkan. Biasanya untuk jarak yang lebih jauh, 1 kilo, 2 kilometer, itu menggunakan yang wireless standarnya 802.11a. Perangkat yang menggunakan wireless standar 802.11a. Kecepatannya maksimum 54 Mbps. Kemudian ada 802.11g. Ya, pengembangan dari 802.11b dengan kecepatan sampai 54 Mbps. Kemudian ada 802.11n. Ini bisa mencapai speed atau kecepatan 450 Mbps. Kemudian ada juga yang berikutnya adalah 802.11ac. Nah, ini yang paling cepat ya, kecepatannya sampai 1300 Mbps atau 1,3 giga ya, Gbps. Nah, ini biasanya sudah, untuk perangkat yang sekarang itu biasanya sudah dilengkapi oleh semua standar wireless ini pun yang ada di handphone Android kalian masing-masing. Nah, ini kelebihan jaringan nirkabel adalah pertama kebebasan beraktivitas ya, karena tidak tergantung dengan panjang dari kabel. Kita bisa kemana saja, berjalan kemana saja secara bebas tanpa harus khawatir kabelnya tidak cukup lah, kabelnya tersangkut di meja misalnya atau di mana ya, seperti itu. Kemudian proses instalasi ya benar, karena kita tidak perlu menggunakan kabel, kita lebih gampang karena menggunakan sinyal. Kemudian area kerja yang lebih luas ya memang, karena tidak perlu tadi mengingat kabel dan lain-lain. Tapi ada kelemahannya juga ya, kelemahannya nih, bisa ada intervensi, yaitu gangguan gelombang jaringan. Ya, karena dia menggunakan gelombang radio, maka gelombang tersebut dapat terpengaruh oleh gelombang lain seperti gelombang telepon, microwave, ya, dan gangguan cuaca. Jadi gangguan telepon juga bisa, sinyal telepon juga bisa mengintervensi jaringan nirkabel. Kemudian gangguan keamanan, karena ini tidak bisa kita kontrol siapa saja yang menghubungkan dirinya misalnya ke access point tersebut, maka bisa saja semua orang dengan mudah mengakses access point tersebut, yang mana apabila sudah terakses, sudah terhubung, ya dengan beberapa teknik dia bisa mengambil informasi ataupun data yang masuk ke dalam yang ada pada komputer kita misalnya, ya seperti itu. Nah, maka perlu konfigurasi pengamanan yang baik, misalnya access point-nya diberi password. Nah, biasanya access point sudah mendukung namanya WAP, wireless, WAP dan WAP 2. Nah, saya lanjut. Sudah selesai. Kita lanjut ke kabel jaringan, ke media jaringan, yaitu fiber optik dan jenis koneksinya. Nah, fiber optik seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, mana dia adalah serat optik atau serat cahaya ya, serat kaca
Nah, ini adalah kabel yang paling baik di antara semua kabel, ya, karena dia bisa menggunakan kecepatan yang lebih cepat daripada kabel yang lain, karena kabel yang lain dirambatkan dengan menggunakan tembaga. Nah, tapi karena harganya mungkin yang lebih mahal sedikit daripada kabel yang lain, nah kabel ini biasanya dipakai untuk jaringan-jaringan yang besar atau jaringan-jaringan yang menengah ke atas. Ya, misalnya jaringan backbone, ya, atau jaringan tulang punggung yang menghubungkan antara satu pulau dengan pulau yang lain, atau antara satu negara dengan negara yang lain, ya. Jadi menggunakan kabel fiber optik. Baik, ini karakteristiknya, ya, dia beroperasi pada kecepatan tinggi 3 bit per second. Nah, sebelumnya ada dua mode transmisi pada fiber optik, yaitu single mode dan juga multi mode. Single mode menggunakan sinar laser sebagai media transmisi data sehingga mempunyai jangkauan yang lebih jauh, ya. Jadi karena dia dirambatkan di serat kaca, ya, maka yang dirambatkan itu adalah cahaya. Jadi data-datanya, sinyal datanya itu dirubah menjadi gelombang cahaya sehingga dipancarkan dan berjalan lebih cepat daripada gelombang yang dipancarkan atau yang dirambatkan di media tembaga. Kemudian yang multimode, dia menggunakan LED sebagai media transmisinya. Nah, berikutnya adalah karakteristik dari kabel FO. Ya, pertama dia beroperasi pada kecepatan tinggi, ya, mampu membawa paket dengan kapasitas besar, ya, dan seterusnya. Ini kebal terhadap intervensi elektromagnetik, ya, karena dia tidak menggunakan gelombang elektromagnetik, tapi menggunakan gelombang cahaya, ya, seperti itu. Nah, ini perbedaan utama dalam hal fungsi. Yang pertama, ya, jarak lebih jauh, kemudian tapi ada kelemahannya, yaitu lebih mahal. Berikutnya adalah penampakan dari kabel FO. Nah, ini ada central string member, kemudian ada optical fiber. Nah, ini serat-seratnya ada di sini. Jadi beda-beda, ya. Kabel FO itu juga ada macam-macam. Ada yang kecil, kemudian, ya, kalau bentuk fisiknya lebih besar, otomatis data yang bisa dibawa juga pasti lebih besar, seperti itu. Kalau yang digunakan di rumah-rumah biasanya lebih kecil, ya. Mungkin hanya seukuran batang lidi, seperti itu. Nah, ini macam-macam piranti optik, ada multimode dan juga single mode yang tadi. Nah, single mode itu diameternya kecil, ya. Ini biasanya dipakai di rumah. Ini adalah konektor. Ya, kalau yang kabel UTP tadi menggunakan konektor RJ45, portnya adalah port Ethernet. Kemudian kalau yang koaksial, konektornya menggunakan BNC. Nah, konektor optik itu, konektor untuk fiber optik itu ada macam-macam. Ya, ada macam-macam. Ini macam-macamnya ada FC, PC. Ini tidak ada bentuk fisiknya yang mungkin bisa diperlihatkan di kelas, ya. Hanya bisa kita lihat mungkin lewat media. Kalau yang ada seperti ini. Ini kabelnya. Ini kabelnya yang sudah terpasang konektor. Baik, lanjut. Ini ada kelebihan dan kekurangannya, bisa dibaca secara mandiri. Baik, berikutnya kita lanjut ke buku yang tadi kita gunakan adalah modul jaringan dasar 1. Kita lanjut ke jaringan dasar 2. Nah, selain media jaringan yang kita gunakan juga, jadi ada hardware dan juga ada software, ya. Nah, hardware-nya atau perangkat kerasnya itu ada media jaringan yang tadi berupa kabel dan konektor.
Kemudian ada peralatan jaringan. Nah, peralatan jaringan ada beberapa yang kita gunakan. Nah, yang tadi adalah NIC, Network Interface Card. Nah, ini macam-macam sudah ditunjukkan. Nah, dia punya macam-macam konektor yang tersedia, ada Ethernet LAN, ada token ring, ada konektor untuk fiber, ya, dan seterusnya. Tipe media seperti TP, koaksial, bilateral, dan wireless. Nah, topologinya bisa bus dan lain-lain. PCM-CIA Network Interface Card. Nah, ini PCM-CIA, ya. Kartu jaringan juga digunakan untuk terhubung ke dalam jaringan tanpa menggunakan kabel. Nah, kalau yang ini menggunakan PCI, ini konektornya yang di sini adalah, ini soket slot yang digunakan kalau NIC itu menggunakan slot atau soket PCI. Nah, kalau yang ini menggunakan slot yang lain, ya, ini USB mungkin ini, ya, ini kurang jelas gambarnya seperti itu. Ini PCM-CIA Network Interface. Kemudian berikutnya ada modem. Modem digunakan untuk terhubung ke jaringan internet. Jadi sinyal internetnya itu dari kabel masuk ke sini dulu, baru dari sini baru bisa kita pakai atau kita gunakan, dihubungkan ke media transmisi jaringan bisa, ke media transmisi tanpa kabel bisa, dengan kabel bisa maupun tanpa kabel. Kalau kabel kita gunakan kabel UTP maupun kabel koaksial, kalau yang tanpa kabel kita menggunakan access point tadi, ya, seperti itu. Kemudian ada hub switch, ini untuk menggunakan setiap node atau setiap titik dalam jaringan LAN. Nah, ini digunakan biasanya pada topologi star dan extended star. Ya, beda dari hub dan switch adalah kecepatannya. Salah satunya adalah kecepatan transfer data. Kalau hub itu untuk 10, dia hanya bisa sampai 10 Mbps. Kalau switch itu bisa sampai 100 Mbps. Bahkan ada yang sampai gigabit atau 1000 Mbps. Nah, biasanya hub itu bentuk fisiknya biasanya kecil, hanya 8 port. Nah, switch biasanya itu besar, sampai lebih dari 8 port. Kemudian ada bridge, yaitu peralatan yang digunakan untuk memperluas. Ya, jadi dia bisa memecah di sebagai jembatan. Namanya saja bridge. Bridge itu artinya jembatan yang menjembatani antara perangkat perangkat misalnya komputer maupun handphone ke internet misalnya. Berfungsi untuk menghubungkan dan menggabungkan media jaringan yang tidak sama, ya, seperti media kabel dan media tanpa kabel, seperti itu. Bisa dibaca, ya. Ini hadir dalam 3 tipe dasar, yaitu lokal, remote, dan wireless. Ya, biasanya bisa digunakan untuk menghubungkan jaringan kabel ke jaringan nirkabel maupun sebaliknya. Lanjut, ini contoh dari bridge, ada yang wireless, ada yang non wireless. Kemudian ada router. Nah, peralatan yang digunakan untuk jadi dia akan melanjutkan paket dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Jadi dia meroute atau melakukan routing atau merutekan jaringan komputer, seperti itu. Misalnya internetnya bisa kita arahkan, misalnya internet itu hanya bisa ke satu komputer bisa. Misalnya ada 10 komputer yang terhubung, hanya satu yang diizinkan untuk menggunakan internet bisa. Jadi kita harus menggunakan router untuk mengatur itu. Nah, nanti akan ditunjukkan di kelas nanti bagaimana router. Kalau gambar di internet bisa kita lihat bagaimana router. Nah, ini router, ada yang menggunakan nirkabel, ya, menggunakan wireless. Ada juga router-router yang tidak menggunakan wireless.
Nah, router itu ada banyak macam, ada banyak merek, ya, tergantung dari kebutuhan yang kita perlukan seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari router. Baik, lanjut. Nah, ini contoh dari router merek Cisco 2600 series. Kemudian peralatan jaringan berikutnya yang akan kita gunakan yaitu crimping tools atau tang crimping. Ya, biasanya kita sebut tang crimping ini untuk memotong, merapikan dan crimping atau mengunci kabel TP atau twisted pair, baik yang UTP maupun yang STP. Nah, di sini ada pisaunya, ada pengupas kabel dan lain-lain. Nah, nanti ini akan kita gunakan ketika praktik nanti di kelas. Baik, untuk materi media jaringan dan juga peralatan jaringan, sampai di sini. Nanti akan kita lanjut lagi di video pembelajaran berikutnya, ataupun nanti akan kita lanjutkan lagi di kelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.